Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas B, Praktikum Bioinformatika, Departemen Biologi Universitas Andalas. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana mengakses informasi tentang gen TNF menggunakan web NCBI. Sebelum masuk pada penjelasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri, Sandrella Hajunia, dengan BP 2110421030, dan rekan saya Khairan Nisa dengan BP 2110422034. Saya Yola Artisyakiani dengan nomor BP 2110422020. Saya Indra Lestari dengan NIM 2110427002. Baiklah, langsung saja kita mulai. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah membuka web NCBI. Baiklah, kita langsung saja masuk pada web NCBI. Bisa dibuka di Chrome ataupun Mozilla. Nah, jadi tampilan dari NCBI itu sendiri kurang lebih seperti ini. Dan sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa itu NCBI. NCBI atau National Center of Biotechnology Information itu merupakan situs biomedik yang dipergunakan untuk penelitian bioinformatika dan biomedis. Nah, dalam situs ini juga terdapat beberapa database yang berbasis genetika dan molekuler. Nah, di sini pada kolom All Database, kita fokuskan pada gen. Di sini kita akan mengakses mengenai gen TNF. Kita scroll ke bawah. Di sini terdapat jumlah database dari gen TNF ini. Jadi jumlah database-nya itu adalah 37.470. Kita pilih yang kolom paling atas tentang Homo sapiens. Nah, kita bisa scroll ke bawah. Kita fokus pada bagian genomic context. Jadi, si gen TNF ini itu berlokasi di kromosom 6 lengan pendek, urutan ke-21, di kromosom lengan ke-33, dan dengan jumlah eksonnya itu 4. Nah, kemudian panjang DNA dari gen TNF ini ialah 31.546.851 hingga 31.593.6. Dan selanjutnya mengenai fungsi dan lainnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Khairan Nisa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Khaira. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan tentang bagaimana kita dapat melihat jumlah artikel yang terkait dengan gen TNF, fungsi dan penyakit yang berkaitan dengan gen ini. Nah, untuk melihat jumlah artikel yang terkait dengan gen ini, kita scroll ke bawah. Nah, di bibliografi dapat dilihat bahwa bahwa artikel yang berkaitan dengan gen ini tuh ada sebanyak 6.340 artikel yang ada di PubMed. Adapun jumlah artikel yang berkaitan dengan fungsi dari gen TNF ini, kita scroll ke bawah. Dapat terlihat bahwa gen ini tuh punya artikel yang berkaitan dengan fungsi dari gen ini ada sebanyak 4.806. Adapun untuk melihat gen ini berkaitan dengan penyakit apa saja, kita scroll ke bawah. Nah, di sini gen ini tuh berkaitan dengan penyakit asma, penyakit malaria, dan penyakit migrain. Adapun untuk fungsi dari gen ini, kita scroll ke bawah. Nah, di function, di sini dapat kita lihat bahwa gen ini tuh berfungsi untuk memungkinkan aktivitas sitokin, pengikatan protein yang identik, pengikatan protease dan pengikatan protein dan lain sebagainya dapat lihat di sini. Baik, ini itu saja, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Yola akan menjelaskan dari penjelasan rekan saya sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian proses. Proses ini maksudnya yaitu
bagian-bagian proses yang melibatkan dari gen TNF ini. Itu yang pertama terlibat dalam JNK cascade, terus terlibat dalam aktivasi dari cysteine type endopeptidase yang terlibat juga di dalam proses apoptosis, dan masih ada berbagai macam libatan proses lainnya itu sebanyak 211 yang ini 211. Terus selanjutnya kita akan masuk ke dalam komponen. Itu yang pertama yaitu aktif di dalam cell surface dan berlokasi di cell surface juga. Terus berlokasi di bagian luar dari membran plasma, berlokasi di ekstraseluler juga, dan masih ada 9 lokasi lainnya. Selanjutnya masuk ke dalam NCBI reference sequence. Kita masuk ke yang bagian genomik terlebih dahulu. Itu yang pertama yaitu kode asosiasi dari genomik, yaitu NG _007462.1, kode referensi sekuen gennya. Untuk melihat detail secara lebih lanjut mengenai referensi sequence gen dari gen TNF ini, dapat kita klik di bagian gen bank. Nah, ini seperti yang terlihat pada layar. Ini merupakan seperti informasi-informasi mengenai dari gen TNF ini. Ini seperti yang dilihat, panjang dari gen TNF yaitu ada 2772 BP, panjang DNA-nya, dan juga seperti yang dilihat itu terdapat summary dari gen ini. Gen TNF mengkode sitokin proinflamasi multifungsi yang termasuk dalam famili dari gen TNF. Sitokin terutama disekresikan oleh makrofag. Ia dapat mengikat dan dengan demikian berfungsi melalui reseptornya. Sitokin ini terlibat dalam regulasi spektrum proses biologis yang luas, termasuk proliferasi sel, diferensiasi, apoptosis, metabolisme lipid, dan koagulasi. Dan fungsi dari TNF ini juga masih banyak yang lainnya gitu. Terus kita akan melihat di bagian ekson mana saja gen TNF ini terdapat. Itu dapat dilihat yaitu dari gen 1 sampai 363 itu terdapat gen eksonnya. Terus juga ada di urutan yang ke 970 sampai 1015, 1203 sampai 1250, dan 1552 sampai 2772. Untuk yang bagian lebih detailnya itu dapat langsung kita klik saja. Contohnya yang ini. Nah, jadi ekson tersebut terdapat pada urutan gen yang ini. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Dikembalikan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan terkait bagaimana cara melihat reference sequence mRNA dan protein dari gen TNF. Nah, sebelumnya itu kan sudah dijelaskan mengenai cara melihat reference sequence pada gen TNF. Nah, untuk melihat reference sequence mRNA dan protein itu terletak pada bagian yang di bawahnya, di bawah gen tadi. Nah, di sini ada NM dan NP, di mana kalau NM itu untuk melihat reference sequence mRNA, kalau NP untuk melihat reference sequence pada protein. Kita coba untuk klik yang reference sequence mRNA. Nah, di sini terlihat bahwa mRNA gen TNF ini memiliki panjang nukleotida 1678 base pair dengan nomor accession adalah NM000594. Nah, untuk mengetahui fungsi-fungsi dari beberapa urutan mRNA itu bisa dilihat pada bagian summary.
Nah, di sini dijelaskan bahwa TNF ini dapat mengkode proinflamasi multifungsi sitokin yang termasuk dalam faktor nekrosis tumor. Nah, sitokin ini juga terlibat dalam regulasi spektrum luas proses biologis seperti proliferasi sel, diferensiasi, apoptosis, metabolisme lipid, dan koagulasi. Nah, untuk melihat sequence dari mRNA gen TNF, kita scroll sampai ke bawah. Nah, berikut adalah sequence atau urutan-urutan dari mRNA gen TNF. Nah, kita lanjut untuk melihat reference sequence protein, kita kembali ke halaman sebelumnya. Kita klik pada bagian NP. Nah, di sini terlihat bahwa protein dari gen TNF ini memiliki panjang asam amino yaitu 233 dengan nomor accession adalah NP000585. Lalu untuk fungsi dari setiap sequence asam amino itu sama dengan sebelumnya, bisa kita lihat di bagian summary. Nah, di sini fungsinya sama dengan yang mRNA tadi, yaitu TNF ini dapat mengkode proinflamasi multifungsi sitokin, di mana nantinya juga sitokin ini terlibat dalam berbagai penyakit, termasuk penyakit autoimun, resistensi insulin, kemudian psoriasis, reumatoid, juga tuberkulosis. Nah, di bagian bawahnya juga terlihat bahwa protein TNF ini terlibat nantinya dalam proses fosforilasi, juga ada transmembran. Kita scroll ke bawah, nah ini merupakan sequence atau urutan dari pengkode protein gen TNF. Baiklah, demikian penjelasan dari saya, dikembalikan ke moderator. Baiklah, sekian penjelasan dari kami kelompok 6. Semoga dapat dipahami dengan baik. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.